Kiai ngaji mana lho, aku ki ngaji terus ya. Dan ini wau kaya Haji Abdul Salam Mujib kula ngaji. Dari masa etok-etokan kula nggawa kitab Riyadhus Shalihin saking griya. Inilah kelemahan umat Islam khususnya di Indonesia. Ketika sudah merasa alim, sudah banyak pengikut santri jamaahnya, lalu dia diam, tidak melanjutkan studinya, belajarnya, apalagi mutolaahnya. Akhirnya apa? Jumud namanya, alias tidak mu'rob, alias mabni namanya. Wal ismu huwa, alias cuma statis. Nah ini kebanyakan yang ada di negara kita. Oleh sebab itu, jika tadi Pak Ustadz bertanya tentang saya, tentang ibunya Nabi Adam, nanti saya terangkan. Elek-elek kula niki pernah mondok 14 tahun. Kuliah niku ya lami sami nggih. Cuma jenenge wong kan pas menyampaikan makalah itu kadang-kadang kan tanpa mutolaah, kadang-kadang nggih. Kados niku wau seandainya Haji Abdul Salam Mujib menyampaikan ada yang tidak pas, tapi menurut Nausor dia pas. Coba Pak, dengan kitab pulau. Jadi boleh-boleh saja, boleh beda, tujuannya sama. Nggih. Tadi saya juga menyimak dan memperhatikannya. Tadi Haji Abdul Salam Mujib nggak salah. Dan redaksinya saja bisa beda. Misalkan wa ma'nahu yaj'alu tegese ndadekno sapa Rabbi fiya ing dalam ingsun kuwata man ing kekuatane wong akala kang mangan sapa man wasyari balan ngombe sapa man. Tapi tadi Haji Raden Abdul Salam Mujib fi kuwatiman fi kuwatin fiya kuatan min aklin wasyurbin. Ini enggak apa-apa. Ini pada bener ya, gitu loh. Nah, inilah Soalnya beda. nggih, redaksinya beda kadang-kadang. Beda benar. Nggih, fiya kuwatan man akala wasyariba. Nggih, beda nggih. Lah, di dalam membaca kitab nasab dan sejarah itu kadang antara manuskrip dengan versi cetak pertamanya, versi cetak keduanya itu berbeda. Nanti para Ustadz Kiai jamaah semua mungkin bila ingin mendapatkan kitab-kitab langka yang dulu kita belum pernah punya, hubungi saya, hubungi Abah Zabidi. Abah Yai Zabidi nanti akan saya kasih cuma-cuma. Kadang-kadang memang salah cetaknya, kadang-kadang saya salah bacanya, tapi untuk maknanya tidak. Oleh sebab itu inilah kekayaan santri-santri pesantren kita yang tidak dimiliki oleh para habaib yang ada di Indonesia. Jadi seandainya potensi pondok-pondok pesantren ini benar-benar mau di-up semua, baru-baru saja saya buka referensi dokumentasi kitab-kitab saya ketika dibutuhkan untuk meluruskan sejarah pernasaban yang ada. Baru ini nggih ilmunya nggih. Nyuwun ngapunten nggih Yai nggih. Jadi Yai guru kula karena saya berguru pada beliaunya. Sama-sama. Saya ini santri abadi. Saya ini pembelajar sejati. Bukan wis mentok aku alim alamati ya bukan. Inilah pentingnya thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Sampai mati. Bukan sampai jadi kiai. Santri abadi kula niki. Jadi belajar terus. Pak tuan rumah, Pak Mir Musola, kula diparingi wekdal pinten menit niki. Kalau sampai jam 12 tanya jawab tentang nasab Alawi, habaib, sejarah nasab, monggo siap saya. Mumpung tanggo dewi. Besok saya kan bekerja tapi jarak perjalanan 30 menit sampai. Enggak masalah kecuali keluar kota gitu. Nah ini sebelum kita memasuki materi apa yang sering saya sampaikan. Tadi siang juga saya dikritik kasih masukan sama MUI pusat yang mengatakan bahwa Kiai Ihya itu suruh ngaji lagi. Loh saya sudah ngaji lagi kok. Setiap hari itu saya ngaji. Ya ngajar ya ngaji kulaan, dol kulaan. Jadi nggak bangkrut saya. Lah kalau saya sudah mentok nggak kulaan,
ilmu itu tok sing tak wehno. Di bangkrut ibaratnya wong dagang toko kurang ana stok. Jadi saya harus belajar kepada semua orang. Tidak boleh wis ngaku paling segalanya. Nah, masalah Nabi Adam. Nggih. Apakah saya bisa menghadirkan kitabnya? Ada. Cuma selama ini kita tidak pernah mempelajarinya. Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, bukan Banten, bukan, 1896 hadis isinya. Imam Bukhari itu bisa mengumpulkan 600.000 hadis. Diseleksi lagi 200.000, diseleksi lagi yang tercantum di dalam Sahih Bukhari itu cuma 7.275 hadis. Lah, apakah lainnya itu gagal total maudhu? Enggak. Namun sebagian ada yang tidak sesuai dengan zamannya, sehingga beliau tidak mencantumkannya. Ini rahasianya. Imam Muslim juga begitu. Imam An-Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, bahkan Musnad Ahmad dan lain sebagainya, Mustadrak, semuanya banyak hadis-hadis selain yang tidak ditulis di dalam buku karyanya. Kalau ngaji Duratun Nasihin misalkan, itu kan hadisnya kan banyak yang majhul ya ini, nggak marfu ini, ada yang cuma mengkotek tidak sampai Rasulullah. Bagaimana ini sejarahnya? Nah, ini ada asar juga. Nah, Shalikhul Ibad juga penuh dengan asar-asar, tidak hadis murni. Nah, hal-hal seperti ini harus kita pahami bersama, sehingga kita tidak langsung memvonis, wah ini sesat selamanya atau salah dalam pemahamannya atau menyimpang dari ajaran nabinya lah. Jangan seperti itu. Jadi nanti hampir sama seperti yang beliau sampaikan bahwa kita tidak boleh menggibah. Nah, ini kan nggak gibah kan nih, langsung jadi masalah Nabi Adam itu kita harus cari hadis yang beda. Nabi Adam itu ada ya, sebelumnya sudah ada manusia. Kalau kita membuka kitab Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi ya, kita akan menemukan dalil itu. Bahkan saya menemukan dalam kitab At-Tauhid, dalam karya Ahlul Bait, orang mengatakan Syiah Mu'tazilah atau Syiah Ghairul Mu'tazilah terserah, riwayat dari Imam Muhammad Al-Baqir itu mengatakan di dalam kitab At-Tauhid karya ulama Syiah Ibnu Babaweh halaman 271 itu menerangkan bahwa Allah itu menciptakan 1 juta alam sebelum kita ini di bumi dimensi 3, begitu juga 1 juta Adam. Dan Adam bapak nenek kakek moyang kita itu Adam yang terakhir, tidak 100.000. Lah kalau yang 100.000 itu alama qala al-Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Husain, Imam Ali bin Abi Thalib, itu juga termasuk imam-imam Sunni. Walaupun hadisnya tidak distandar sahihkan oleh Imam Bukhari, tetapi oleh kalangan Syi'i, Ahlul Bait Nabi ini tetap dipegang, yang tidak berhubungan dengan ubudiyah ataupun muamalah, tapi ini berhubungan dengan syajarah atau sejarah. Kitab At-Tauhid halaman 271 bahwa Allah itu menciptakan 1 juta alfi Adam di bumi ini. Kalau di dalam pemahaman hadis yang difahami oleh Ibnu Arabi dari Andalusi ini 100.000 alama qala al-Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, hal-hal seperti ini kan pesantren jalan mengkaji ya gitu. Karena ini termasuk bagian daripada hadis aneh. Hadis aneh, tetapi ada, saya punya kitabnya. Jadi nanti kalau misalkan MUI pusat mau mengundang saya siapkan. Jadi apa yang saya sampaikan itu ada sumber datanya sekaligus penyeimbang faktanya.
ada teksnya dan ada konteksnya, ada tekstualnya dan ada kontekstualnya, ada ayat kauliyahnya dan kauniyahnya. Jadi tidak ngawur, oh dulu itu nggak ada seperti itu. Lah dulu kita kan memahami bahwa Kabaib Alawi itu kan cucu Nabi kan begitu deh. Tapi sekarang kan beda. Beda ketika kita sudah mampu menampilkan data, akhirnya berubahlah pemahaman kita. Lah apakah pemahaman kiai atau ulama-ulama kita dulu salah? Tidak, benar di zamannya. Benar di zamannya. Sampai hari ini tadi saya dibantah sama seorang kiai dari Banten mengirimkan saya kitab Al-Hajj karya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang mengatakan di dalam halaman 95 bahwa Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani itu juga mengakui Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Husaini Al-Alawi min Al-Hadrami. Saya bantah, menyebut, mencantum itu belum tentu mengisbat. Karena apa? Kemungkinan besar beliau Said Muhammad belum melihat secara menyamping, tracking kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kitab-kitab lainnya. Saya menemukan kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad, kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Saya menemukan kitab Ijabatud Da'i untuk memverifikasi kitab-kitab ini. Saya kepung dari segala arah, akhirnya oh berarti jika ada yang masih percaya dengan kewilayah kewaliannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, berarti belum membaca kitab atau sirah biografi manaqib beliaunya. Nah, inilah pentingnya kita untuk terus mengangkat, mengupdate pemahaman kita selamanya gitu, selamanya. Jadi ini yang untuk mukadimahnya saja. Masalah Nabi Adam itu gitu. Jadi buka Futuhat Al-Makkiyah juz 3 karya Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi itu beda lagi. Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi itu beda. Walaupun sama-sama mazhab Maliki dari Andalusi, tapi ketika ngarang Futuhat Al-Makkiyah itu Ibnu Arabi pasti ada di Mekah. Dalam penglihatan mukasyafahnya, beliau ketika tawaf ya katanya ya bertemu dengan orang tua yang usianya 40.000 tahun yang lalu. Padahal Ibnu Arabi tahu bahwa Nabi Adam itu belum ada 40.000 tahun. Nabi Adam yang ada di dalam kitab suci Samawi, baik di dalam teks agama dan kitab Samawi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu baru 7.670 tahunan. Padahal keberadaan manusia ini sudah ratusan juta tahun yang lalu. Cuma lebih enaknya sebelum Nabi Adam itu ada manusia. Ada manusia apa? Homo erectus, manusia purba. Itu saja enak, biar orang awam mudah memahaminya. Lah, Nabi Adam itu nabi dan rasul dari kalangan manusia Homo sapiens modern pertama, bukan manusia pertama. Karena Nabi Adam yang ada di dalam kitab suci, baik kitab suci kita sampai ke belakang sampai Taurat, Zabur, Injil, itu usianya baru 7.676 tahunan. Padahal bumi ini sudah miliaran atau 12 miliar tahun berjalan. Kiamat sudah berjalan berkali-kali. Oleh sebab itu nanti kalau kita masih jumud, nggak ada. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas nafsin wahidah itu Nabi Adam. Wa zawjaha Hawa. Enggak begitu. Itu tafsir salaf. Tafsir kholaf beda lagi. Nafsin wahidah itu stem cell yang mendapatkan perintah langsung dari Allah melalui kun, sunnatullah, lalu fayakun, fayakun. Jangan kling langsung, enggak, lalu membelah diri menjadi jenis kelamin, bisa laki dan perempuan. Itu nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha. Kenapa enggak zaujata saja? Zaujah. Karena secara sunnatullah
hukum alam kausalitas, setiap umat manusia itu terlahir keluar dari rahim ibu-ibunya mereka. Nggak ada yang keluar dari pohon, batu, telur, itu nggak ada. Melalui proses alami. Walaupun di dalam ayat 78 An-Nahl ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, itu kadang itu bukan Nabi Adam, itu untuk kita umat manusia. Oke, siap. Enggak, itu berlaku untuk semua. 30 tafsir yang saya pelajari memang Nabi Adam versi kita yang terakhir itu la aba wala orang duwe bapak orang duwe ibu kan ngoten nggih. Tapi setelah tafsir kholaf yang kami pelajari selama ini ketemu datanya bahwa Nabi Adam itu memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Sama dengan Nabi Isa memiliki ibu, tidak memiliki bapak. Nah, terus tafsirnya yang sore mana ya? Nanti saya terangkan terus. Saya terangkan terus secara berkala. Sesuai dengan data-data manuskrip yang ada. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah semua itu. Jadi ini masalah Nabi Adam saja. Belum lagi nanti masalah yang terkait dengan apakah Kiai tidak mempercayai Habaib Alawi itu cucu Nabi misalkan gitu. Saya berdasarkan data. Bukan merupakan khayalan atau pendapat pribadi saya, tidak. Jadi data itu sudah kami kumpulkan lama, cuma sejak 3 tahun belakangan ini saja kami buka. Dulunya sudah sebenarnya, cuma saya sembunyikan ya dari nanti dibutuhkan suatu saat saja. Ini ya sama dengan ini itu. Dulu itu benar, sekarang bisa salah. Sama seperti lagunya Rhoma Irama 135 juta tahun 1977 benar, sekarang salah, harus update. 282 juta penduduk Indonesia, harus begitu, nggak boleh 135 diguyung wong. Coba nyanyi ngono caiki, oh diguyung wong, salah itu, tapi dulu benar. Lah inilah yang namanya perkembangan dinamika ilmu pengetahuan. Tidak mengganggu masalah akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, paten itu nggak bisa dirubah. Cuma ada penambahan wawasan pemahaman, meluaskan saja bahasan pemahamannya. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.